Salam dan selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang telah menyertai, bahkan yang telah memimpin kita sepanjang dalam satu minggu ini, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dan kita boleh belajar firman Tuhan yang saya akan kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa sebelum saya membawa kita untuk membaca firman Tuhan yang saya akan kongsikan bersama untuk kita pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan oleh karena Engkau Allah kami yang baik. Tuhan, Engkau yang telah memimpin kami, bahkan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang waktu. Dan kami tahu Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap pribadi kami. Dan kami mau berdoa agar pada pagi hari ini, pada waktu kami mendengar firman-Mu, dan firman Tuhan akan mengambil bagian dalam hati kami masing-masing, bahkan Roh Kudus akan menerangkan firman-Mu dalam hati kami supaya kami menjadi umat-Mu yang taat setia kepadamu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, akan belajar firman Tuhan yang terambil daripada kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama, akan kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencendera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya percaya kehidupan orang Kristen adalah merupakan satu perjalanan yang mengambil masa untuk menjadi dewasa dalam kehidupan mereka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya ingin membawa kita merenungkan satu tema yang kita boleh pegang, bahkan yang kita boleh pelajari, yang kita boleh renungkan pada hari ini adalah hidup kekristenan adalah sebuah proses. Dalam arti kata yang lain, kehidupan kekristenan ini adalah merupakan satu proses yang berjalan terus ke hadapan. Dan sampai pada satu waktu kita akan menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bahkan yang kita renungkan bersama, di mana kita boleh melihat, bahkan kita boleh memperhatikannya, ya, seperti mana firman Tuhan pada pagi ini mengajar kita tentang makanan keras itu adalah untuk orang-orang dewasa yang sudah matang dalam hidup mereka dan yang karena mempunyai pencendera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini terdapat dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa hidup kekristenan ini adalah sebuah proses yang berjalan terus menerus, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang Kristen yang matang secara rohani. Nah, saudara-saudara, perjalanan kehidupan seorang Kristen harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dari hari ke hari. Ya, sebagaimana seperti seorang bayi yang dilahirkan bukan sekadar menjadi bayi, lalu yang lucu dan cute selama bertahun-tahun, ya. Tetapi pada saatnya ia akan berkembang menjadi anak yang sehat
dan cerdas, masuk ke jenjang pendidikan, ataupun akhirnya dia akan menjadi seorang dewasa yang berdikari. Ini harapan kita terhadap seorang bayi kecil yang akan bertumbuh dan akhirnya dia akan menjadi seorang yang akan menjadi dewasa, dan dia boleh menjadi seorang anak yang boleh berdikari seterusnya. Nah, sebagai orang Kristen, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, ya, kita lihat di mana sebagai orang Kristen kita tidak hanya berhenti sebatas kita percaya, ya, kepada Kristus saja. Kita harus mengalami proses kelahiran baru yang akan membawa kita lebih mendalami akan kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Lalu terus berproses menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Ini harapan kita sebagai orang Kristen yang dewasa, dan kita harus melalui sebuah proses yang membawa kita bertumbuh di dalam iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Ini sebagai firman Tuhan, dan akhirnya kita akan menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah merupakan yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, bagi kita semua. Di sini kita lihat bahwa Rasul Petrus, ya, menasihatkan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8e, ya. Dan kita perlu bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan agar supaya kamu berdiri teguh, ya, agar kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita punya satu pegangan dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah merupakan Tuhan kita, bahkan Allah kita yang senantiasa memberikan kekuatan dalaman dalam setiap pribadi kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, ini membawa kita memahami tentang proses kehidupan orang Kristen ini akan berakhir dengan satu kata yang kita boleh pahami sebagai dewasa secara rohani dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menjadi seorang bayi yang kecil dan akan menjadi kerdil, tetapi kita akan menjadi seorang bayi yang bertumbuh dan akhirnya akan menjadi dewasa, dan dalam arti kata yang lain akan menjadi seorang orang yang matang secara rohani dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, dewasa secara rohani juga berarti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan. Ya, dewasa secara rohani ini berarti mengerti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntutkan dalam kehidupan kita melalui proses yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, ataupun proses kehidupan orang Kristen yang sepatutnya kita akan tunjukkan, ya, nyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang matang secara rohani dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Kita bukan hanya sekadar mahir dan faham akan isi Alkitab, ya, namun kita akan melihat perbuatan dan tindakan kita juga harus benar-benar selaras dengan firman Tuhan, ya. Dewasa secara rohani artinya kita menjadi orang Kristen yang mengikuti kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada ajaran firman Tuhan, ya. Jadi artinya kita di dalam satu proses, ya, kedewasaan rohani, dan akhirnya kita akan memahami tentang rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita perlu, ya, ketahui bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis, ya. Itu tidak akan terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita, tetapi
dia merupakan suatu proses yang memerlukan disiplin diri, ya, memerlukan kedisiplinan dari diri kita sendiri, ya, ketaatan kita akan mengikuti rencana Tuhan, ya, dan akhirnya kita akan menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, orang Kristen yang senantiasa patuh kepada ajaran-ajaran firman Tuhan, dan kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihatlah dirimu, ya, beribadah kepada Tuhan, ya, dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, itu latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandungi janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kita percaya, saudara-saudara, bahwa kedewasaan rohani ini akan membawa kita kepada satu tahap keyakinan kita, dan membawa tahap keyakinan kita akan kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita secara rohani. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, ya, jangan sekali-kali menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan. Jadi artinya, sekalipun pada hari-hari ini, saudara-saudara, kita tidak boleh berkumpul bersama dalam gedung gereja seperti apa yang kita lihat ataupun kita boleh baca di sini, ya, digalakkan supaya kita menjadi orang Kristen yang senantiasa bersekutu bersama-sama, ya, tetapi karena situasi yang kita hadapi pada hari ini, ya, kita tidak boleh berkumpul di dalam gereja, di dalam gedung gereja, tetapi kita harus beribadah kepada Tuhan di mana saja kita berada, ya, dalam kelompok yang kecil, dalam keluarga, bahkan secara pribadi, ya, kita beribadah kepada Tuhan karena itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Dan saya percaya, saudara-saudara, melalui proses seperti ini kita akan melihat kebesaran Tuhan, bahkan dalam proses untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani, kita akan melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jadi saya percaya bahwa hidup kekristenan adalah merupakan sebuah proses yang penting yang harus dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu termasuk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini yang telah mendengar firman Tuhan ini, ya. Dan kita adalah umat Tuhan yang tergolong ataupun dikategorikan sebagai umat yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita melalui satu proses kehidupan kekristenan kita, dan kita akan menjadi seorang Kristen yang matang secara rohani, dan kita akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan kita akan memperlihatkan, mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus dalam diri kita, yaitu melalui tingkah laku kita, melalui ibadah kita, dan melalui kata-kata kita, dan melalui pelayanan kita bersama di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebab itu, pada saat pagi hari ini, firman Tuhan yang singkat untuk kita pada hari ini, sekali lagi saya akan mengulanginya, ya, yaitu hidup kekristenan adalah sebuah proses yang setiap orang Kristen harus melewati proses ini untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani dalam hidup mereka, seperti yang terdapat di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 ini, ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencendera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang yang dewasa secara rohani itu, mereka sudah boleh membedakan mana yang baik dan mana yang positif, mana yang negatif, dan kita percaya bahwa menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen yang sudah
menjadi dewasa secara rohani dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini akan membawa kita untuk memahami tentang rencana Tuhan yang indah dalam setiap pribadi kita, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani dalam kehidupan kita, dan kita akan tetap setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memberikan peluang untuk kita hidup setiap hari adalah dengan satu tujuan saja, yaitu untuk menyenangkan, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Dan Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, yang mengajar kami untuk menjadi orang Kristen yang adalah kehidupan kekristenan kami adalah merupakan satu proses yang perlu kami lalui dalam kehidupan kami akan menjadi seorang Kristen yang matang secara rohani, dan kami akan menjadi orang Kristen yang tetap taat setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon doa berkat ini hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.